Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nur Fatimah dari kelas B semester 5. NPM 0305211174. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran BIPA, yaitu menentukan evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Pengertian evaluasi merupakan suatu proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek atau kegiatan dengan tujuan membuat penilaian dan memberikan umpan balik terhadap kinerja, efektivitas, dan keberhasilan suatu hal. Evaluasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, bisnis, proyek, kebijakan program, dan banyak lagi. Beberapa poin kunci dalam pengertian evaluasi melibatkan: 1. Proses sistematis. Evaluasi dilakukan melalui langkah-langkah atau tahapan tertentu secara terencana dan sistematis. Ini melibatkan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan keputusan atau rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi. Tujuan penilaian evaluasi dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa tujuan umum evaluasi melibatkan penilaian kualitas, keberhasilan mencapai tujuan, dan efektivitas, efisien, dan dampak suatu objek atau kegiatan. Pengumpulan informasi. Evaluasi melibatkan pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan objek atau kegiatan yang dievaluasi. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode termasuk observasi, berwawancara, kuesioner, ujian, atau analisis dokumen. Analisis data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mendefinisikan pola tren atau temuan yang dapat memberikan wawasan tentang kinerja atau keberhasilan suatu hal. Analisis ini dapat melibatkan teknik statistik atau metode kuantitatif, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan. Atau pengambilan keputusan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pihak yang terlibat dan untuk membuat keputusan atau rekomendasi terkait objek atau kegiatan yang dievaluasi. Tujuan umpan balik memberikan informasi yang dapat membantu perbaikan atau pengembangan di masa depan. Dan pengembangan. Evaluasi seringkali diikuti dengan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan. Hasil evaluasi dapat memberikan panduan tentang area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Cara menentukan evaluasi pembelajaran BIPA bagi penutur asing melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam menentukan evaluasi pembelajaran BIPA. Tentukan tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran BIPA yang spesifik dan terukur. Tujuan ini harus mencakup aspek-aspek seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, serta pemahaman terhadap struktur bahasa dan konteks budaya. Pilih metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Metode evaluasi BIPA dapat mencakup ujian tertulis, presentasi lisan, percakapan, proyek individu atau kelompok, serta observasi dalam situasi kehidupan sehari-hari.
Desain instrumen evaluasi yang mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti tata bahasa, kosakata, kefasihan berbicara, pemahaman membaca, dan sebagainya. Pastikan instrumen tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang akurat. Kan bobot atau nilai relatif pada setiap aspek evaluasi sesuai dengan kepentingannya. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, hal ini membantu dan memberikan penekaan pada area-area tertentu yang dianggap lebih kritis atau penting. Rencana evaluasi formatif dan sumatif. Pertimbangan penggunaan evaluasi formatif selama pembelajaran dan evaluasi sumatif pada akhir periode pembelajaran. Evaluasi formatif memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif memberikan gambaran keseluruhan pencapaian peserta didik. Kan peserta didik dalam proses evaluasi. Berikan kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi, seperti merancang proyek atau presentasi mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Dan berbagai metode evaluasi untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan peserta didik, kombinasi ujian tertulis, peserta lisan, dan proyek dapat memberikan informasi yang lebih mendalam. Setelah melakukan evaluasi, berikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik. Fokus pada poin-poin yang perlu diperbaiki dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Libatkan peserta didik dalam proses evaluasi diri, di mana mereka dapat mengevaluasi kemajuan mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan tindakan perbaikan. Evaluasi pembelajaran BIPA sebaiknya diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan perubahan dalam metode pengajaran. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang BIPA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.